Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, pemilihan umum atau pemilu kurang dari 2 tahun lagi bakal digelar. Dan pesta demokrasi itu sudah mulai riaknya tuh dari sekarang sudah kelihatan. Politisi, parpol, para calon kandidat, pemerintah, sampai masyarakat sudah mulai terlihat sibuk menyambut perhelatan politik 5 tahunan itu. Nah, tua muda, laki-laki perempuan, cebong kadrun. Ya, semua bersiap mengikuti atau sekedar menjadi pengamat politik kelas warung kopi. Dan pendek kata, semua larut dalam keriuhan dan juga segala dampak dari siklus pergantian pimpinan nasional di negeri ini. Dan yang berbeda dari tahun ini adalah kehadiran komunitas masyarakat aktivis pesta demokrasi yang biasa kita sebut dengan relawan. Ya, relawan Pilpres sejak 2014 sudah menjadi bagian tak terpisahkan dengan apa yang disebut sebagai pemilu di Indonesia ini. Ya, sejak pemilu 2014 memang seolah relawan telah menjadi partner demokrasi Indonesia. Atau malah saya menyebutnya sebagai relawan adalah aset demokrasi. Nah, di Indonesia khususnya ya. Karena saya belum melihat fenomena ini di negara lain. Mungkin juga ada, tapi yang kreativitas dan gegap gempitanya luar biasa, mungkin baru di Indonesia. Saking kreatifnya, kadang sampai ada pepatah begini. Politisi kerja 5 tahunan, sementara relawan kerjanya tiap hari. Ini bener loh. Ya memang sepertinya begitu. Di Indonesia itu memang dikenal serba militan menurut saya. Contohnya apa ya? Misalnya atlet. Ya, atlet olahraga terkenal. Bisa dari negara mana saja atletnya. Tapi kalau penggemar militan, biasanya ya dari Indonesia. Misalnya atlet sepak bola. Ya saat ini ngetop ya. Kalau bukan Lionel Messi ya Ronaldo. Tapi coba cari penduduk negara di luar Argentina dan juga Portugal yang ngasih nama anak laki-lakinya pakai nama Ronaldo dan juga Messi, pasti terbanyak di Indonesia. Itu namanya militan. Ya kan? Apalagi dalam dunia politik. Relawan tokoh politik, saya yakini tidak ada yang sebanyak di Indonesia. Jangankan politisi atau tokoh yang masih hidup, bahkan yang sudah wafat saja, kalau di Indonesia penggemar atau militannya masih banyak. Anda tahu Bung Karno kan? Itu penggemar fanatismenya yang biasa disebut sebagai Soekarnois masih banyak sampai sekarang. Nggak tahu kalau SBY. Nah, soal relawan tokoh politik ini juga ada kaitannya dengan Pilpres yang akan datang di Indonesia. Karena relawan Pak Jokowi yang setia sejak 10 tahun silam, rupanya juga ambil bagian dalam pesta demokrasi ini. Ya, sekitar 17 organisasi relawan Jokowi akan menyelenggarakan apa yang disebut Musyawarah Rakyat atau Musra, yang bakal digelar di 34 provinsi di Indonesia. Wah, ini kreativitas apa lagi nih? Tapi menurut saya keren ya. Karena kabarnya Musra atau Musyawarah Rakyat ini digadang-gadang adalah upaya para relawan Pak Jokowi untuk mencari duet kepemimpinan nasional pada Pilpres 2024. Yang punya hajat itu adalah ya 17 organisasi relawan tadi. Kurang lebih ya seperti Projo, kemudian juga ada relawan buruh sahabat Jokowi, ada Seknas, ya, kemudian ada Bara JP, ada GK Center, ada Al-Misbat. Kemudian juga ada RPJB, mungkin ada yang tahu ya. Ada juga Duta Jokowi, ada Kornas Jokowi, ada RKIH, ada Zaman, ada Gapura, ada Indeka, ada KIB, ada Sekber Jokowi Nusantara, ada KAPT, dan Maluku Satu Hati. Ini luar biasa. Kurang lebih 17 ya, 15-17 organ relawan. Nah, direncana Musyawarah Rakyat atau Musra ini yang pertama akan dimulai di Kota Bandung, Jawa Barat, yaitu pada Sabtu 27 Agustus 2022 dan berakhir di Jakarta pada Maret 2023. Tuh, kurang aktif dan militan apa? Relawan-relawan ini bakalan ngadain acara selama lebih dari setengah tahun.
Edan ya, non-stop itu. Tiap minggu di 34 provinsi di Indonesia. Bayangkan. Jadi ada 34 minggu, tiap minggu kita bakal disuguhi suara demokratis masyarakat, para relawan, dari tiap provinsi yang menyuarakan kira-kira siapa tokoh atau figur yang mereka inginkan untuk menjadi pimpinan nasional selanjutnya sebagai penerus Pak Presiden Jokowi. Seru nih. Sedikit mirip pemilu di Amerika lah. Ya, sebagai kiblat negara demokrasi, sah-sah saja lah kita sedikit-sedikit tiru Amerika ya. Masa kita mau tiru Afghanistan? Kadrun dong itu ya. Nah, saya pernah dengar kalau ketua panitia nasionalnya dari Musra atau Musyawarah Rakyat ini, yaitu Panel Barus yang juga Bendahara Umum Projo, pernah bilang kalau Musra adalah salah satu wadah di mana rakyat bisa ikut terlibat lebih aktif dalam menentukan kepemimpinan nasional ke depan dan ikut menentukan program-program harapan rakyat ke depan. Wah, keren ya. Nah, sedikit banyak memang Musra ini adalah bagian dari pelaksanaan arahan Pak Jokowi yang ketika ada Rakernas Projo di Magelang pernah bilang soal istilah ojo ke susu. Alias jangan buru-buru. Masih ingat kan? Nah, Musra muncul didasari oleh arahan pidato Ketua Dewan Pembina Projo, yaitu Presiden Jokowi, saat pembukaan Rakernas itu. Nah, dalam pidatonya, arahan beliau itu menyampaikan banyak hal tentang politik kan, kita semua sudah tahu. Tapi ada beberapa hal yang menjadi dasar dari kegiatan Musra ini, misalnya pernyataan Pak Jokowi yang tadi itu, yaitu soal ojo ke susu dan juga jangan buru-buru. Nah, maksudnya jangan buru itu gini kan, Pak Jokowi menyampaikannya ke relawannya ya. Maksudnya begini, relawan ini diminta cooling down lah. Maksudnya jangan buru-buru menentukan si A, si B, si C. Jangan, belum tentu gitu loh maksudnya kira-kira ya. Coba gali lagi, kehendak rakyat itu bagaimana? Kepoin lagi, masyarakat itu maunya gimana? Nah, bicara lagi kepada rakyat. Ngomong lagi, serap aspirasi rakyat. Nah, itulah kemudian muncul namanya Musyawarah Rakyat alias Musra ini. Asalnya itu dari situ, dari acara di Magelang itu. Seru ya, jadi garis besar dari tujuan Musra adalah membuat ruang demokratis di mana rakyat akan terlibat aktif dalam mendiskusikan nasib bangsa Indonesia ke depan. Nah, ya ini sebenarnya sering juga saya singgung ketika saya ikut mendirikan organisasi relawan. Saya pernah mendirikan sebuah organisasi relawan. Dan itu sering saya sampaikan, yaitu masalah urusan pergantian kepemimpinan nasional, kasarnya gini, masalah pilpres gitu ya, kasarnya gitu ya. Ke depan, itu seharusnya memang tidak boleh hanya menjadi urusan segelintir elit politik atau elit partai. Jadi urusan gonta-ganti pimpinan nasional, pilpres, itu harusnya memang bukan cuma urusan 1-2 orang elit partai. Kingmaker A, Kingmaker B, Kingmaker C. Nggak cuma itu. Karena kita ini, saya, Anda, dan semua penonton, kita ini yang disebut rakyat, punya hak konstitusional untuk ikut terlibat dalam diskusi, debat produktif, musyawarah itu tadi, tentang siapa sebaiknya pemimpin kita ini ke depan. Intinya itu. Pendek kata nih, singkatnya, musyawarah rakyat ini akan menjadi partner terbaik, mitra demokrasi bagi partai politik. Sebagai sumbang saran dari kita ini, dari rakyat, tentang apa kehendak rakyat di tiap provinsi. Karena Musra ini akan ada di setiap provinsi. Jawa Barat, mungkin nanti Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Banten, dan seterusnya sampai 34 provinsi. Terutama mengenai figur ya, terutama mengenai figur yang pas, figur yang menjawab tantangan zaman, figur yang terbaik dari yang muncul di permukaan untuk kemudian digodok dalam pemilu yang adil dan berkualitas. Maksudnya itu. Jadi siapa kira-kira? Prabowo, Ganjar, atau Anies? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Selamat datang di Oposisi 69 FM,
edisi weekend bersama saya, Mas Jopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, dengan adanya presidensial threshold 20%, maka salah satu tujuan adalah agar partai-partai nggak ngasal dalam memajukan kandidat capresnya. Nah, ini jelas ya. Karena saya nggak ngebayangin kalau sampai presidensial threshold itu 0%. Semua partai bakal nyalonin masing-masing ketua umumnya mungkin. Dan itu bisa ada ratusan orang capres. Yang saya dengar ada 120 partai yang bakal daftar. Kalau benar sampai segitu, luar biasa nih. Bayangkan, ngapain capres sampai ratusan orang? Itu kertas suara, udah kayak buku komik. Banyak bener gambarnya. Kacau banget kalau nggak dikasih aturan. Dikasih aturan aja masih kacau. Itu dia. Nah, soal ambang batas 20% ini udah berpuluh kali digugat. Dan hasilnya tetap sama. Yaitu gugatan ditolak. Digugat lagi, ditolak lagi. Digugat lagi, ditolak lagi. Ini kadrun mengerjanya cuma menggugat yang sudah pernah digugat. Kan mending perbaiki kinerja partainya supaya dapat 20% itu tadi. Ini enggak. Gugat melulu. Kayak nggak ada kerjaan. Hakimnya juga paham. Ambang batas pencapresan harus ada, yaitu 20%. Hasil dari pemilu lalu ya. 20% dari hasil pemilu lalu. Atau gabungan partai supaya dapat minimal 20% suara dari pemilu 2019 kemarin. Kalau dihilangkan, chaos, bos. Iya, itu satu kecamatan Petamburan bisa nyapres semua. Nah, supaya pemilunya berkualitas, maka langkah yang bagus menurut saya ketika partisipasi masyarakat diwujudkan dengan elegan, ya, seperti dengan dibuatnya musyawarah rakyat ini. Ya, supaya ada perimbangan. Karena hasil dari musrah ini, konon kabarnya adalah deretan nama sesuai urutan suara pilihan masyarakat yang hadir di musrah itu. Jadi pilihan capres di musrah bisa jadi, pilihan capres di musrah ini bisa jadi untuk melengkapi hasil survei yang sudah banyak beredar saat ini. Nah, keren kan? Ini artinya buat para relawan, tokoh yang digadang-gadang akan nyapres, ada waktu untuk kalian, ada waktu untuk mempromosikan, atau sebut saja ya, melakukan warming up atau pemanasan di ajang musyawarah rakyat atau musrah ini. Ini berita baik buat para simpatisan, para relawan. Keren ini acara. Kapan lagi ada? Saya yakin ya, expose akan cukup besar bagi siapapun kandidat yang diulas atau dipilih oleh masyarakat yang hadir di acara musrah di tiap provinsi ini. Jadi buat tim ses calon capres tentu dipersilahkan ikut berlomba dan melakukan pemanasan di ajang musrah ini untuk mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya di musrah. Feeling saya untuk kegiatan musrah ini akan produktif dalam mengembangkan partisipasi rakyat, mengungkapkan hak politik mereka. Jadi rakyat bukan cuma objek politik di Pilpres ini. Tapi sekali tempo bolehlah ya, bisa juga jadi subjek politik meski hanya dengan ikutan musrah ini. Jadi di lingkaran politik paling luar lah. Jadi minimal kan kita aktif, proaktif. Karena dari yang saya dengar nih ya, capres-capres hasil dari musrah ini akan dilihat juga oleh Pak Jokowi. Meski tentu sebagai presiden yang masih menjabat sampai pemilu nanti, Pak Jokowi akan tetap netral dan berlaku sama kepada semua kandidat. Dan saya yakin Pak Jokowi tahu itu. Dan juga relawan dalam hal ini adalah rakyat, adalah bagian terpenting dalam Pilpres. Karena baik dan buruknya hasil Pilpres yang merasakan ya setelahnya nih ya kita-kita ini, rakyat itu tadi. Gitu loh maksudnya. Jadi meskipun Pak Jokowi sangat mendukung kegiatan musrah ini, bukan berarti Presiden campur tangan dalam penetapan capres. Enggak, karena tujuan musrah bisa jadi adalah untuk mencegah nih, relawan Jokowi yang jumlahnya jutaan itu supaya tidak mengikatkan diri terlalu dini.
terutama mengikatkan diri kepada calon tertentu. Itu tadi alias ojo ke susu. Slow aja bro, gitulah kalau bahasa kita. Slow aja, lu yakin lu dukung A, dukung B, lu yakin? Gini deh, gitu ya kira-kira ya. Kalian dengar dulu suara rakyat di tiap provinsi, mungkin nanti kalian baru menentukan siapa kandidatnya. Ini betapa luas dan dalamnya hati Pak Jokowi menyikapi berbagai perbedaan pendapat di kalangan relawan terhadap siapa-siapa yang akan mereka dukung. Nah, karena tetap aja ya, kita harus menunggu capres-capres hasil keputusan partai. Ya, seperti kemarin, dalam Rakernas Partai Gerindra, Prabowo menyatakan siap kembali ikut kontestasi Pilpres 2024 nanti. Apakah Prabowo akan mendapatkan dukungan dari rakyat? Kita bisa coba sekedar mengintip kehendak rakyat di Musyawarah Rakyat edisi perdana yang bakal digelar pada 27 Agustus 2022 di Bandung, Jawa Barat nanti. Waduh, bisa jadi saya mungkin bakal hadir karena saya juga ingin ikut menjadi saksi suara rakyat adalah suara Tuhan. Ya, demikian Oposisi 69 FM. Bareng-bareng kita wujudkan demokrasi Indonesia yang makin berkualitas. Salam Bletak. Tarik Bambang. Silakan Pak Jokowi. Cita-cita kita di tahun 2045, 1 abad Indonesia merdeka. Mestinya, insya Allah, Indonesia telah keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah. Indonesia telah menjadi negara maju dengan pendapatan 320 juta rupiah per kapita per tahun, dengan kemiskinan mendekati 0%. Kita harus menuju ke sana. Tarik Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban.